apa yang dibicarakan itu kan kayak stand up comedy gitu loh, kayak komika. Terima kasih Pak Jokowi. Pola Puan memang oke dan jauh lebih acceptable. Orkestrasi politiknya membuka diri dengan semua kelompok politik sekalipun berseberangan secara diametral. Bahkan dengan Jokowi sekalipun. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh mah. Wah, terus ada yang kepengen. Kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kasih pelajaran buruk pada rakyat nih. Kenapa kemarahan Bu Mega itu tidak dialamatkan juga kepada Pak Prabowo? Kenapa tidak damai sama dengan ada keinginan dari Jokowi supaya merangkul Prabowo, supaya dia bisa bersekutu dengan Prabowo. Sampai sekarang Bu Mega rupanya tetap nggak berkenan dengan kekalahan jagoan PDIP. Tapi jadi malah terkesan nyinyir dan kekanak-kanakan. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang pastinya cocok banget buat kita kulik bareng-bareng. Dan kalau kita bicara soal info menarik, kemarin baru saja digelar ya dengan yang katanya cukup sederhana gitu, HUT PDIP yang ke-52 ya, yang pastinya dengan deretan tokoh-tokoh PDIP dan pastinya tidak lupa juga dengan pidato sang Ibu Ketum, yang mana dalam pidato tersebut ada beberapa poin menarik. Ngomongin soal pidatonya Ibu Ketum, ada sesuatu yang dipandang cukup lain nih dari pidatonya Ibu Ketum. Hal ini diucapkan oleh salah seorang mantan kader PDIP. Lalu kan Bu Mega kan juga sebenarnya pengen mundur nih. Iya. Aku udah pengen mundur, aku udah gak mau nyalon lagi. Tapi cuma karena partai dikuyo-kuyo mau diambil, aku harus memimpin paling depan. Bahkan waktu kemarin pidato juga ketika Mas Hasto kabarnya diganggu secara hukum gitu. Kapolri mau Kapolri saya mau datengin. Kalau Mas Hasto dipanggil ada apa-apa dengan KPK, saya akan datang ke KPK. Jadi masalahnya udah di Saya dengar pidatonya kok miris sebagai teman lama ya. Miris itu pidatonya itu kalau kita lihat pola-pola pidato dan apa yang dibicarakan itu kan kayak stand up comedy gitu loh, kayak komika. Iya dong, benar nggak? One way ketawa, ada audiens yang tepuk tangan. Nah, satu hal lagi dari segi substansinya. Kalau yang ngomong di stand up comedy, kalau anak buah saya dipanggil KPK, saya geruduk KPK, itu ketawa semuanya. Tapi ini konteks orang pemimpin berbicara seperti itu. Itu kan mengatakan membuli KPK. Ya kan, kalau yang ngerti hukum tidak akan pernah bicara seperti itu. Nah, itu yang mestinya ada yang kasih tahu. Jangan bicara seperti itulah, ya kan? Kita memberikan contoh yang baik kepada rakyat, menghormati hukum, ya kan? Ya, jadi saya kira dari hal-hal seperti itu kita sudah melihat kognitifnya sudah berkurang. Kognitif itu dalam bahasa Indonesia itu daya kemampuan berpikir dan bertindak itu sudah berkurang. Menarik nih apa yang disampaikan oleh Bung Laksamana. Ini merupakan mantan kader PDIP juga. Jadi dulu beliau ini salah seorang kader PDIP yang pada akhirnya mundur dari PDIP, yang ya berpisahlah dengan PDIP, yang mana beliau memberikan komentar mengenai pidatonya Ibu Ketum. Kalau kita bicara soal pidato, memang di setiap agenda di mana Ibu Ketum itu memberikan ya sepatah dua patah kata, panjang sih sebenarnya, panjang gitu, bermenit-menit bahkan sampai bisa hampir 1 jam atau 1 jam lebih kayak gitu. Selalu ada hal-hal yang menarik untuk kita bahas teman-teman. Kalau yang kita bicara soal yang kemarin HUT PDIP, kalau menurut Bung Laksamana nih cukup miris katanya mendengarkan pidatonya Ibu Megawati, yang mana sebenarnya di setiap pidatonya Ibu Megawati isinya ya itu-itu aja. Sama, hampir sama, ya itu-itu aja poin-poin yang disampaikan.
dan tidak jauh-jauh dari gini-gini saya presiden loh. Kalau nggak gitu ya menyudutkan pemerintah lah, yang katanya menyudutkan kadernya, apalagi dengan kondisi saat ini yang mana Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ya kan. Itu aja, berkutat di situ saja. Bahkan tadi Bung Laksamana mengatakan kalau semakin kesini semakin nampak gitu loh, kalau cara berpikirnya sudah tidak lagi seperti dulu, seperti itu. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Nah, sembari menunggu komentar dari kalian nih ya, ada yang menarik berkaitan dengan HUT PDIP karena salah seorang mantan kader juga nih, ada yang memberikan ucapan selamat untuk PDIP. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Mungkin Pak ke depan Pak? Nah, ini dia teman-teman. Jadi Pak Joko Widodo, mantan kader PDIP yang barusan dipecat oleh PDIP, memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Kayaknya aku belum melihat respon dari Ibu Ketum ataupun Pak Sekjen ya. Kalau yang aku tahu itu respon dari Ibu Puan Maharani, yang tentunya responnya cukup baik dan cukup terima kasih lah gitu kepada Pak Joko Widodo. Mbak, tadi Pak Jokowi juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-52 ke Terima kasih Pak Jokowi. Kira-kira apa ada sampai sendiri atau biasa suatu hal yang biasa saja karena kan sudah masa selanjutnya? Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Sangat pembukuan terkait Pak Hasto mau datang ke KPK pada hari Senin itu bagaimana? Sebagai warga negara tentu saja harus mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya. Secara internal itu udah dibahas. Kandidatnya belum. Kita belum bicara hal itu. Kira-kira akan digantikan nggak Pak? Ini dia respon dari Ibu Puan yang katanya berterima kasih kepada Pak Joko Widodo atas ucapan selamat ulang tahun untuk PDIP. Nah, ini menarik teman-teman. Kalau kita melihat respon positif dari Ibu Puan, dan kita sebenarnya juga sudah tahu gitu ya, kalau di PDIP itu rasanya ada dua sikap gitu. Dua sikap dalam menanggapi hal-hal semacam ini. Contoh kayak ucapan selamatnya dari Pak Joko Widodo. Di mana satu sisi PDIP itu responnya kayak Mbak Puan ini. Responnya sangat terbuka sekali, maksudnya tuh tidak. Meskipun misal katakanlah sedang berkonflik, tapi tidak menutup pintu untuk tetap bersilaturahmi dengan baik. Tapi di sisi satunya itu keras banget, menentang banget, terus selalu kayak negatif mulu gitu. Apalagi dengan ucapan kayak gini. Memang belum ada sih respon dari Pak Sekjen ataupun orang-orang yang cukup keras gitu ya dari PDIP. Cuma kalau kita belajar dari sebelum-sebelumnya, ini responnya kalau melihat hal-hal semacam ini tuh kayak ya negatif. Entah itu nanti niatnya caper lah atau beginilah begitu ya, responnya semacam itulah teman-teman. Di beberapa momen, Puan Maharani menunjukkan sikapnya yang mampu merangkul semua warna, membuat politik lentur dan fleksibel, tetapi berprinsip. Gaya politik ini seperti almarhum ayahnya, yakni Taufik Yemas yang dikenal mahir dalam lobi politik. Pola Puan memang oke dan jauh lebih acceptable. Orkestrasi politiknya membuka diri dengan semua kelompok politik sekalipun berseberangan secara diametral. Bahkan dengan Jokowi sekalipun. Silaturahmi itu menurut saya nggak akan ada salahnya. Saya mempunyai keyakinan bahwa kita tidak mungkin membangun bangsa dan negara ini sendiri. Namun tetap harus bergotong royong bersama-sama dan dilakukan dengan visi dan mimpi serta cita-cita dan harapan yang sama. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman. Kalau sikap politik atau gaya politiknya dari Ibu Puan, ya gak cuma Ibu Puan aja, tapi ada beberapa kader PDIP itu cukup berbeda dan cukup bisa dikatakan fleksibel gitu loh. Meskipun kemarin sempat panas-panasnya dikabarkan hubungan keretakan antara PDIP dan Pak Jokowi, tapi di waktu yang hampir bersamaan juga Ibu Puan Maharani masih bisa bertemu, berjabat tangan, ngobrol santai dengan Pak Jokowi, tapi itu tidak berlaku untuk
PDIP yang keras, contoh kayak Bung Deddy Sitorus, Bung Adian, apalagi Pak Hasto Kristianto selaku sekjen, ataupun ataupun Ibu Megawati sebagai ketum, yang mana sama karakternya sama yang keras gitu loh. Sangat enggak banget gitulah untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Jangankan bersalaman, bertemu saja ogah gitu loh. Ngene wae ya wis he. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen niku? Ayo. Gitu aja ada yang di sono enggak ngomong, berarti dia mau. Alah gila dah. Nah, ini nih yang aku maksud tadi, topiknya selalu sama. Ya, ini salah satunya. Yang mana katanya Ibu Megawati pengen pensiun sebenarnya, pengen tidak lagi menjadi ketum, tapi kok ia masih diusulkan gitu ya. Kalau yang kemarin sebelum HUT kan juga seperti itu. Pak Hasto Kristianto yang selama ini kita cari-cari mendadak muncul di depan kamera, di depan publik gitu ya, mengatakan kalau ada usulan untuk mengajukan Ibu Megawati kembali sebagai ketum PDIP tentunya di periode 2025 sampai 2030 nanti. Yang mana itu ini mungkin bisa dikatakan sebagai responnya Ibu Megawati gitu ya. Mau menolak sebenarnya gitu. Tapi entah kenapa ini kok masih terus-terusan nih dijadikan ketum kayak gitu. Ini bukan hal baru teman-teman. Ya dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu kok. Orang masih bersama dengan Pak Jokowi juga seperti itu. Alasannya itu pengen pensiun karena sudah punya cucu-cucu, sudah ya usianya tidak lagi muda, katakanlah seperti itu ya. Tapi katanya kalau dulu itu alasannya sama Pak Jokowi nggak boleh gitu loh. Entah nanti kalian gimana mikirnya, apakah kalian percaya dengan hal itu atau silakan ditafsirkan gitu teman-teman. Dan selain itu, ya menariknya lagi adalah di waktu acara Rakernas kemarin tahun 2024 sama katanya Ibu Megawati mau pensiun gitu loh. Tapi ketika mau pensiun ada yang mengatakan kalau ada yang mau merebut partainya, ada yang mau mengobrak-abrik partainya, sehingga keputusan ini diambil oleh Ibu Megawati kembali mau jadi ketum. Sekarang pun juga seperti itu, ketika diusulkan narasinya sama lagi. Mau pensiun tapi kok ya masih diusulkan untuk jadi ketum. Tiba-tiba ada yang mau rebut kursi ketum. Ini apakah gak ada narasi lain selain itu? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kasih pelajaran buruk pada rakyat nih. Dia nyinyir tentang kemenangan Prabowo dan kekalahan Ganjar di Pilpres 2024. Secara terbuka, dia bilang hasil Pilpres kemarin itu direkayasa. Saya yakin pilihan saya, Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Sudah gitu nomor 3 lagi. Gile, ujar Mega. Pernyataan ini disampaikan dalam HUT PDIP ke-52 pada 10 Januari 2025. Ini rekayasa dari mana ini? Saya kan kepengen belajar juga kayak begituan. Katanya lagi disambut tawa para pendukungnya. Gaya semacam ini nggak layak ditiru ya. PDIP memang kecewa banget dengan kekalahan Ganjar. Ganjar itu kan semula sempat menempati posisi tertinggi sebagai capres dalam berbagai survei. Tapi memang survei-survei juga menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan sebelum Pilpres, suara Ganjar itu terus turun pesat. Akhirnya, Ganjar cuma didukung 16% rakyat, sementara Prabowo didukung 58%. PDIP nggak terima. Mereka mengajukan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 lalu, tapi ditolak. Mereka juga mengajukan gugatan kepada PT UN 7 Mei 2024. Namun hasilnya sama, ditolak. PDIP juga melakukan konsolidasi internal dan menyatakan sikap bahwa pemilu kali ini adalah yang terburuk dalam sejarah demokrasi. Sayangnya, sampai sekarang Bu Mega rupanya tetap nggak berkenan dengan kekalahan jagoan PDIP. Tapi jadi malah terkesan nyinyir dan kekanak-kanakan. Ini menambah kesan seolah Bu Mega merasa dikhianati sama Pak Prabowo. Padahal kalau kita tarik sejarah ke belakang, bisa dibilang Presiden Prabowo justru yang pernah dikhianati sama Bu Mega loh. Ini terjadi dalam Pilpres 2014 lalu, di mana PDIP mengusung nama Jokowi Yusuf Kala sebagai capres dan cawapres.
Waktu itu Jokowi bertarung melawan Prabowo Hatta yang didukung Gerindra. Nah, ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan karena 5 tahun sebelumnya Megawati dan Prabowo itu pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Bahkan menandatangani perjanjian batu tertulis. Salah satu isi perjanjiannya adalah Megawati akan mendukung Prabowo sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Ternyata, pada 2014 Megawati mengabaikan begitu saja perjanjian tersebut. Dia dan PDIP mengajukan nama Jokowi, bukan Prabowo, sebagai capres. Pengkhianatan terhadap perjanjian ini sempat menimbulkan ketegangan hubungan Prabowo-Mega. Tapi, kubu Mega berdalih, kesepakatan itu diambil dengan satu syarat tertentu. Megawati akan mendukung Prabowo pada 2014 kalau dia dan Prabowo memenangkan Pilpres 2009. Masalahnya, pada Pilpres 2009 itu Megawati dikalahkan SBY. Karena kalah, ya nggak wajib lah perjanjian itu dipenuhi. Kasus perjanjian batu tulis ini sebenarnya menarik ya. Tapi buat kita saat ini, apa yang terjadi di masa lalu cukup jadi catatan sejarah tanpa perlu diungkit-ungkit berlebihan. Apa yang dibilang Megawati dalam acara HUT PDIP itu akan terus menyalakan perpecahan, kemarahan, dan kecurigaan antar kelompok penting. Saat ini sangat penting bagi kita menjaga harmoni politik untuk mencegah polarisasi lebih lanjut di masyarakat. Politik itu selalu dinamis, tapi menjaga komunikasi dan harmoni itu kunci. Kalau Megawati, Prabowo, Jokowi, dan tokoh-tokoh lainnya bisa terus menjaga hubungan, itu bakal bagus untuk stabilitas politik dan masyarakat. Yuk bijak dalam berpolitik. Nah, ini menarik teman-teman. Memang kalau kita mendengarkan statement-statement yang dikeluarkan oleh Ibu Megawati ataupun teman-teman PDIP yang cukup keras gitu ya, ini agak cukup bisa ditafsirkan sebagai penggiringan di mana jadinya tafsiran atau mungkin kita bisa berpandangan buruk kepada lawan gitu ya. Apalagi narasi-narasi yang sering dikembangkan oleh PDIP itu spesifik banget menyudutkan sosoknya Pak Joko Widodo gitu loh teman-teman. Ya tadi contohnya sudah dicontohkan juga kan bagaimana PDIP itu terkesan kayak kemarahannya itu tiada hentinya gitu loh. Padahal kalau kita coba tarik ke belakang, wah PDIP pernah loh melakukan hal yang sangat-sangat kalau bisa dikatakan itu cukup memalukan gitu ya, ketika melanggar perjanjiannya sendiri dan kemudian berdalih hal yang katanya ya tidak wajib karena tidak berhasil memenangkan, padahal tidak ada omongan soal itu, tidak dikomunikasikan dengan Pak Prabowo waktu itu. Jadinya kan ini bisa dikatakan sebagai contoh buruk untuk perpolitikan tanah air seperti itu teman-teman. Atau mungkin kalian punya pandangan lain soal ini? Kenapa kemarahan Bu Mega itu tidak dialamatkan juga kepada Pak Prabowo? Apanya? Kan yang meminta, yang menjadikan juga tanpa kontribusi Pak Prabowo nggak mungkin juga Mas Gibran jadi wapres. Jadi gini ya. Kemarin juga soal Sekjen Hasto kita tahu keras sekali bicara mengenai kekuasaan, bermain di politik, di pemilu segala macam. Ini kan juga Commander in Chief-nya namanya Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kesannya damai sekali sama Pak Prabowo, Bung? Kenapa tidak damai sama dengan ada keinginan dari Jokowi supaya merangkul Prabowo. Supaya dia bisa bersekutu dengan Prabowo. Sangat didukung penuh sama Mega. Buktinya dia kirim orang yang paling dia percayai. Siapa itu? BG, Budi Gunawan, dan Pramono. Karena aku terlibat di luar-luarnya dalam proses itu, saya tahu betul. Dan kemudian bagaimana jasa yang disaksikan oleh Prabowo, upaya daripada BG. Sebenarnya kan kalau jujur ini bukan dari Prabowo ini. Mau bergabung ini dari Jokowi. Nah, ini kayaknya pertanyaan banyak orang teman-teman soal kenapa kok kemarahannya PDIP atau Ibu Megawati itu agak berat sebelah ya gitu. Ini sudah di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Tapi tetap PDIP menggaungkan kemarahan itu ke Pak Joko Widodo. Dan kayak agak berat sebelahnya itu ke Pak Jokowinya cukup keras, tapi ke Pak Prabowo-nya kayak berusaha untuk menciptakan kedamaian gitu loh. Ya kan? Kalian pasti melihat lah hal-hal semacam ini. Ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik dan masih belum bisa
terjawab dengan gamblang gitu loh. Kenapa kok sikapnya PDIP seperti itu? Apakah ada tujuan terselubung PDIP yang dilakukan sehingga PDIP itu memainkan cerita kalau sama Pak Jokowi jelas sudah selesai gitu ya. Sudah selesai dengan mantan presiden, apalagi sudah dipecat oleh partai, kayak ya selesai gitu lah kan. Gitu kan ya. Tapi kalau Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan posisinya Pak Prabowo ini kan masih menjadi presiden. Adakah kepentingan yang diinginkan oleh PDIP sehingga tidak mau terlalu menyenggol, terlalu keras atau terlalu dalam ke Pak Prabowo Subianto? Coba kalau menurut kalian gimana kawan-kawanku? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kawan-kawanku semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.